sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa dulu ya. Al-Fatihah. Sebelumnya teman kalian ada yang nggak masuk? Saya absen dulu ya. Kita review materi dulu ya. Siapa yang masih ingat kemarin itu kita mempelajari apa? Hitung tangan. Tentang apa? Maksudnya bisa masih bisa ya. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa dulu sebelum ke Sumatera dan Sulawesi. Jadi kerajaan Indonesia ini terbagi menjadi 3 wilayah, ada di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Yang ada di Jawa ada apa aja? Coba baca deh efeknya. Kerajaan di Jawa ada Demak. Kita bahas Demak dulu ya. Demak pendirinya siapa yang tahu? Yaitu Raden Fata. Raden Fata itu sebagai raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Demak. Raden Fata menjabat sebagai raja dari tahun berapa sampai berapa? 1500 sampai 1418. Raden Fata ini kemudian meninggal dan digantikan oleh siapa? Patiunus. Raden Patiunus. Raden Patiunus ini memiliki julukan siapa? Pangeran Samratulangi. Kemudian Patiunus ini menjabat dari tahun berapa sampai berapa? 1518 sampai 1521. Kemudian Raden Patiunus digantikan oleh Pangeran Sekar. Namun Pangeran Sekar ini menjabat tidak lama karena dibunuh oleh Sunan Kawata. Kemudian Pangeran Sekar digantikan oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana menjabat dari tahun berapa ke berapa? 1521 sampai 1546. Nah, terus ketika Sultan Trenggana ini wafat, ada perebutan kekuasaan antara Arya Panantang sama Krawata. Krawata ini keturunan dari Sultan Trenggana. Nah, terus kemudian karena adanya perebutan wilayah ini, maka ada beberapa daerah yang melepaskan diri dari Demak. Contohnya ada Tuban, Giri, Surabaya, dan Pasuruan. Nah, karena ada perpecahan ini sudah reda, terus rajanya itu yaitu Prawoto. Prawoto ini mengangkat dirinya sebagai sultan, namun tidak diakui oleh yang lainnya. Contoh oleh siapa? Oleh raja-raja yang sekitarnya, oleh raja yang terus ya tidak diakui oleh kerabat dekat, Adipati dan Kasar. Oleh karena itu, raja-raja Demak ini yang dijajah oleh Demak ini memisahkan diri seperti apa? Banten dan Cirebon. Nah, Banten dan Cirebon ini akhirnya mendirikan kerajaan sendiri, maksudnya mandiri gitu kan, nggak ikut ke Demak. Selanjutnya yaitu kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh siapa? Jawa Tinggi ini punya julukan siapa? Haji Jaya. Nah, pada pemerintahannya Jakarta sebelumnya ini kita bahas dulu tentang kenapa kok ada kerajaan Pajang. Nah, sebelumnya kan ada perebutan kekuasaan ya antara Jaka Tingkir sama Arya Panantang. Nah, terus perebutan ini dimenangkan oleh Jaka Tingkir. Akhirnya Jaka Tingkir ini menjadi raja di kerajaan Pajang. Lalu ketika Haji Wijaya atau Jaka Tingkir ini menjabat sebagai raja, beliau cuma memberantas pengikut-pengikut dari Arya Panantang. Jadi nggak perluasan wilayah atau gimana. Jadi fokus di itu memberantas pengikut-pengikut dari Arya Panantang. Kemudian ketika Jaka Tingkir ataupun Haji Wijaya meninggal, ada perebutan wilayah oleh anaknya yang bernama siapa? Pangeran Benawa putra Sultan dengan siapa? Arya Panggiri ini anak dari Prawoto. Namun akhirnya perebutan kekuasaan atau huru hara ini diredam oleh Sutawijaya dan akhirnya anak dari Wijaya menjadi raja. Terus kemudian Pangeran Benawa Putra ataupun anak dari Wijaya ini, beliau menyerahkan tahta kerajaan kepada Sutawijaya sebagai tanda apresiasi karena sudah meredam huru hara yang terjadi antara dia dengan anaknya Arya Panggiri. Untuk dan sampai di sini paham? Nah, Sutawijaya akhirnya pada pusat pemerintahannya dipindahkan ke Mataram. Nah, peristiwa ini yang menandakan kalau kerajaan Pajang menjadi kerajaan
Mataram. Terus selanjutnya paham. Selanjutnya kita bahas tentang kerajaan Banten. Kerajaan Banten siapa yang mendirikan? Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, pada tahun 1526 ini Syarif Hidayatullah menguasai bagian barat pantai utara Jawa untuk menundukkan kerajaan Pajajaran. Pada saat itu tuh pengen menundukkan Pajajaran kan Syarif Hidayatullah. Namun Pajajaran ini tidak mau masuk Islam dan akhirnya berdirilah kerajaan Banten untuk menguasai kerajaan Pajajaran. Nah, terus raja dari kerajaan Banten ini siapa pertama? Yang pertama, raja Banten, Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin ini pemerintah pada tahun berapa? 1552 sampai 1576. Pada pemerintahan Maulana Hasanuddin, penyiaran agama Islam ini tersebar sampai ke Lampung. Jadi siapa yang menyebarkan Islam sampai ke Lampung? Jawabannya apa? Maulana Hasanuddin. Lalu Maulana Hasanuddin ini meninggal digantikan oleh siapa? Maulana Yusuf. Maulana Yusuf menjadi raja pada tahun berapa? 1570 sampai 1580. Pada pemerintahnya Maulana Yusuf ini, Pajajaran dan antek-anteknya ataupun seisi kerajaan itu mau masuk Islam. Ditentukan oleh siapa? Oleh Maulana Yusuf. Nah, ada sekelompok warga ataupun dari orang-orang Pajajaran ini yang nggak mau masuk Islam dan akhirnya mereka melarikan diri kemana? Ke pedalaman ke pedalaman Jawa. Nah, mereka ini menamakan diri mereka sebagai apa ya? Suku Baduy. Suku Baduy. Nah, suku Baduy ini memegang kepercayaan apa? Kasundan Kawitan. Kasundan Kawitan ini perpaduan antara kepercayaan agama Hindu dan kepercayaan tradisional suku Sunda. Dari sini paham? Alhamdulillah. Selanjutnya pengganti Maulana Yusuf siapa? Maulana Muhammad. Maulana Muhammad ini masih kecil, masih berumur 9 tahun. Di logika yang masa anak kecil 9 tahun sudah memerintah kerajaan, nggak mungkin kan? Dan akhirnya didirikanlah Badan Perwakilan. Badan Perwakilan itu tugasnya apa? Memerintah sementara kerajaan. Sementara Maulana Muhammad ini masih berusia 9 tahun. Lalu Maulana Muhammad ini gugur pada penaklukan ke Palembang. Pada tahun berapa? 1596. Akhirnya digantikan oleh Abu Mufakir yang masih berusia 5 bulan. Nah, seperti ayahnya itu masih kecil kan, maka dibentuklah Badan Perwakilan yang diketuai oleh siapa? Jaya Negara dan Nyai Embar Kangku sebagai pengasuh pangeran. Nah, pada saat itu juga para pedagang dari Belanda tiba di kerajaan Banten yang dipimpin oleh Cornelius. Terus pada tahun 1596 ini beliau resmi memerintah kerajaan Banten. Dan pada tahun 1036 ia mendapat gelar sultan dari Khalifah Mekah. Abu Fakir meninggal lalu digantikan oleh siapa? Nah, tapi beliau ini tidak lama memerintah kerajaan Banten. Akhirnya digantikan oleh siapa? Sultan Ageng Tirtayasa. Pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini, Banten mengalami masa kejayaan. Nah, terus Sultan Ageng Tirtayasa ini mengangkat anaknya sebagai raja muda, tapi pada saat itu anaknya bersahabat dengan VOC dan akhirnya dipecatlah raja muda yang bernama siapa? Sultan Haj ataupun siapa Red? Abdul Qahar. Nah, terus selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa ini ditangkap oleh VOC dan dipenjarakan di Batavia. Terus pada tahun 1692 Sultan Ageng Tirtayasa ini meninggal dunia di penjara itu, di penjara oleh VOC itu. Dan ini paham? Selanjutnya dari kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini siapa pendirinya? Syarif Hidayatullah ataupun Sunan Gunung Jati. Nah, Syarif Hidayatullah ini lalu mengangkat anaknya yang bernama siapa? Bukan. Pangeran Pasarean. Nah, kemudian Pangeran Pasarean ini menjabat sebagai raja pertama dari kerajaan Cirebon. Lalu Pangeran Pasarean ini melahirkan raja-raja selanjutnya. Terus akhirnya pada tahun 1679 kerajaan Cirebon terbagi menjadi 2, kerajaan apa aja? Kasukuan dan Kanoman. Terus pada tahun selanjutnya itu Cirebon terbagi menjadi 3, apa aja? Kasukuan, Kanoman, dan Cirebon. Terus
dikuasai oleh siapa? VOC. Dari sini paham? Nah, selanjutnya kerajaan Mataram. Ada yang masih ingat kerajaan Mataram? Kok bisa ada kerajaan Mataram itu? Dari kerajaan Pajang ke kerajaan Mataram. Adanya perpindahan pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Oleh siapa? Sutawijaya. Terus kemudian kerajaan Mataram dipimpin oleh berapa raja? 6 raja. Siapa aja sebutin? Terus dari sini paham? Dari kerajaan Mataram ini sebenarnya pendiri ataupun apa ya, kayak obat alasnya itu ya, yaitu Ki Ageng Pamanahan. Nah, Ki Ageng Pamanahan ini pendiri dari desa Mataram, terus dilanjutkan oleh Sutawijaya, yaitu Sutawijaya itu siapa? Anaknya Ki Ageng Pamanahan. Lalu pemerintahan kerajaan Mataram diperintah oleh siapa? Panembahan Senapati. Panembahan Senapati ini adalah Sutawijaya. Sutawijaya itu sebelumnya Panembahan Senapati di kerajaan Pajang. Nah, Senapati ini ataupun Sutawijaya yang memindahkan kerajaan Pajang ke kerajaan Mataram. Jadi terbentuklah kerajaan Mataram. Nah, yaitu ada Panembahan Senapati, Raden Mas Jolang, dan Raden Mas Kamsang. Kemudian ada Anangkurat 1, Anangkurat 2. Kalian nanti baca-baca sendiri di rumah ya. Untuk selanjutnya tipis ya, kakak punya guys-guysnya apa? Nanti tak kasih pertanyaan, nanti jawabannya ada di sini. Kalian tempelkan di kertas ini ya. Nanti yang bisa jawab atau yang menempelkan dapat nilai plus ya. Untuk yang pertama, kerajaan Demak pendirinya siapa yang bisa coba tangan? Nah itu. Nah nanti jawabannya sendiri disuruh siapa. Untuk selanjutnya, raja yang kedua siapa? Siapa yang bisa? Coba. Raja selanjutnya siapa? Ada yang bisa? Ayo cepetan. Sudah. Terus kemudian kerajaan Pajang. Pendiri kerajaan Pajang siapa? Bisa? Ya, sama itu. Yang bisa yang maju. Raja kedua dari kerajaan Pajang siapa? Ayo. Maulana Yusuf. Siapa yang mau nempelin? Terus selanjutnya kerajaan Cirebon. Dibagi dari 3 yang anaknya, yaitu siapa? Anak dari Syarif Hidayatullah. Pasal ya, siapa yang nempelin? Terus selanjutnya Cirebon terbagi jadi 3 ya. Siapa yang mau? Siapa aja? Apa aja? Selanjutnya kerajaan Mataram. Raja pertama siapa? Ayo maju. Ki Ageng Pamanahan. Habis Ki Ageng Pamanahan siapa? Penambahan ya tadi. Setelah penambahan Senapati siapa? Raden Mas. Ya. Nih, siapa yang mau nempelin? Sehabis Raden Mas Jolang siapa? Raden Mas ya, siapa yang mau nempelin? Sehabis Raden Mas Kamsang yaitu Anangkurat 1, terus Anangkurat 2. Ya, nempelin. Paham semua ya? Nah, nanti kerjakan di halaman 20. Terus sampai di sini pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semoga kita bisa dipertemukan kembali. Tetap semangat.